Pengajuan BLT UMKM BPUM harus buat surat keterangan usaha. Waduh, gimana ini cara buatnya? Halo teman-teman, ketemu lagi sama Deris, masih di channel Panduan Prakerja by YEC Co ID. Puasa kali ini udah dapat separuh jalan nih teman-teman. Gimana? Teman-teman masih produktif? Harus dong walaupun kita sedang berpuasa ya. Oke, kali ini Deris akan membahas tentang SKU teman-teman. Nah, apa itu SKU? SKU adalah surat keterangan usaha teman-teman. Nah, banyak nih dari teman-teman pemilik usaha kecil menengah atau UMKM dan terutama punya usaha mikro, mereka masih kesulitan untuk mengajukan BLT teman-teman karena mereka belum punya SKU atau surat keterangan usaha. Padahal SKU ini penting banget dikantongi setiap pemilik usaha. Karena apa? SKU ini merupakan bukti penting atau bukti real bahwasanya usaha tersebut benar-benar milik kamu. Jadi nantinya teman-teman punya surat keterangan usaha yang resmi, yang real seperti itu teman-teman. Kenapa hari ini Deris bahas tentang SKU teman-teman? Karena salah satu syarat pengajuan BLT UMKM BPUM salah satunya harus punya SKU atau surat keterangan usaha teman-teman. Oke teman-teman, karena salah satu syarat pengajuan BLT UMKM BPUM adalah mereka yang punya usaha ya. Punya usaha mikro seperti yang Deris sudah jelaskan di konten sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan ditonton. Oke? Nah, pembuktiannya bagaimana? Bagaimana cara membuktikan? Cara membuktikannya adalah teman-teman mengantongi SKU, surat keterangan usaha. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan SKU teman-teman? Oke teman-teman, kali ini Deris akan jelaskan satu persatu bagaimana sih cara mendapatkan SKU, surat keterangan usaha. Oke teman-teman, ini Deris kutip dari kompas.com ya. Isi SKU untuk menerangkan bahwa orang yang namanya tertera dalam surat tersebut benar merupakan penduduk di RT dan RW yang berada di bawah kelurahan atau desa tersebut dan benar-benar memiliki sebuah usaha yang disebutkan dalam surat tersebut. Nah, syarat pengajuan permohonan SKU antara lain surat pengantar, KTP, RT atau RW, dan KK setelah diterbitkan kantor kelurahan atau kantor desa, SKU kemudian dibawa ke kantor kecamatan, ditandatangani oleh camat dan disahkan dengan stempel kecamatan. Tidak ada pungutan biaya dalam pembuatan SKU baik di kelurahan atau desa maupun kantor kecamatan. SKU memiliki masa berlaku 1 tahun sejak tanggal diterbitkan. Oke teman-teman, yang pengen mengurus SKU silahkan diurus ke RT RW setempat ya, kemudian ke kantor desa, baru kemudian teman-teman proses di kantor kecamatan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, ingat untuk mengurus SKU teman-teman tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi hati-hati ya. Kalau ada pungutan berarti perlu ada tanda tanya teman-teman. Bisa disebut pungli. Laporkan saja teman-teman. Oke, jangan takut. Oke teman-teman, Deris baca juga di beberapa daerah ya, untuk mengurus SKU teman-teman bisa melalui PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu. Nah, salah satu contoh yang sudah menerapkan PTSP adalah di wilayah DKI Jakarta, teman-teman. Nah, untuk teman-teman ya, untuk proses pengurusan di PTSP ya, yang perlu teman-teman siapkan pertama, surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data. Surat permohonan itu harus disertai materai. Yang kedua, surat pengantar RT RW. Yang ketiga, surat kuasa apabila pemilik usaha menunjuk orang lain untuk mengurus SKU. Surat tersebut wajib disertai materai dan KTP pihak yang diberikan kuasa. Selanjutnya, identitas pemohon meliputi kartu tanda penduduk KTP, kartu keluarga KK, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Berikutnya teman-teman,
Surat pernyataan dari pihak pemohon yang menyatakan tidak akan berjualan di trotoar, badan jalan, dan tidak mengganggu kegiatan umum yang disertai materai. Berikutnya foto lokasi usaha. Terakhir surat perjanjian sewa tanah atau bangunan, surat pernyataan tidak keberatan, dan KTP pemilik tanah atau bangunan untuk tanah atau bangunan yang disewa untuk usaha bagi UMKM yang menyewa tempat usaha. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi, setiap masing-masing daerah berbeda ya untuk aturannya. Tergantung kebijakan daerah masing-masing. Jadi alangkah baiknya teman-teman juga mencari info di daerah masing-masing. Nah, salah satunya teman-teman bisa cari informasi di kantor desa daerah masing-masing. Karena pada hakikatnya SKU tersebut adalah surat yang menyatakan bahwa benar-benar usaha tersebut adalah milik kamu, teman-teman. Oke, dari simpulkan lagi teman-teman untuk mereminder teman-teman lagi. Jadi ada dua versi tadi. Yang pertama lewat RT RW, kemudian ke kantor desa, terus kemudian ke kantor kecamatan. Nah, yang kedua seperti di wilayah DKI Jakarta teman-teman bisa lewat PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu. Nah, melalui satu atau dua nanti hasilnya sama teman-teman, yaitu SKU, surat keterangan usaha, yang menyatakan bahwasannya usaha tersebut adalah resmi milik teman-teman. Oke, buat teman-teman yang akan mengurus SKU, silahkan disiapkan berkas-berkasnya seperti yang sudah Deris sebutkan tadi ya, jangan sampai ada yang terlewat dan tertinggal. Dan mudah-mudahan ketika teman-teman mengurus SKU untuk pengajuan BLT UMKM dan BPUM, teman-teman diberi kelancaran sambil menunggu dibukanya prakerja gelombang 17. Nah, teman-teman, jika pengen sharing silahkan gabung di grup yang sudah Deris buat di grup Telegram dan Facebook. Untuk linknya silahkan tinggal klik saja di kolom deskripsi. Sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman kalian agar manfaat ini tidak berhenti di kamu saja. Oke,